Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menampilkan PPT proposal saya dengan judul Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau menggunakan Arduino Uno dan DAT11. Pada bagian rangkuman materi terdapat yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, dan rancangan anggaran belanja penelitian. Pada slide berikutnya itu latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia, seperti bubur, kacang hijau, dan isi onde-onde. Kecambahnya dikenal sebagai tauge. Tanaman ini mengandung zat-zat tinggi, antara lain amilum, protein, besi, belerang, kalsium, minyak lemak, mangan, magnesium, niasin, dan berbagai vitamin. Untuk itu, produksi kacang hijau di Indonesia perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi kacang hijau dengan mengontrol suhu lingkungan di tempat-tempat ia tumbuh. Karena pada suhu tertentu, tanaman kacang hijau dapat tumbuh dengan optimum, yang dapat dilihat dari pertambahan tinggi tanaman. Suhu lingkungan pada pertumbuhan dilihat dari pertambahan tinggi tanaman. Suhu lingkungan pada pertumbuhan kacang hijau dikontrol dengan menggunakan sensor DHT11 yang terhubung pada Arduino. Pada slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat suatu sistem monitoring dan controlling dalam menjaga suhu dan kelembaban udara di sekitar tanaman kacang hijau. Slide berikutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem pengatur suhu dan kelembaban otomatis agar dapat menghasilkan kacang hijau dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, sebagai upaya mencegah terjadinya gagal panen bagi petani dengan menciptakan alat pengatur suhu dan kelembaban otomatis, diharapkan risiko gagal panen pada tanaman kacang hijau bisa diperkecil. Pada bagian tinjauan pustaka, terdapat alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, yaitu relay. Relay merupakan saklar yang beroperasi menggunakan arus listrik kecil yang dapat menghantarkan listrik yang bertegangan kecil dan memiliki komponen elektromekanikal yang terdiri dari elektromagnet dan mekanikal untuk menutup atau membuka. Yang kedua, ada Arduino. Arduino adalah platform prototyping open source hardware yang dapat digunakan untuk membuat proyek berbasis pemrograman. Hardware Arduino memiliki prosesor microcontroller Atmega yang dirilis oleh Atmei AVR, tetapi software yang digunakan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Yang ketiga, ada kipas DC 12 volt. Merupakan kipas yang mengatur volume panas udara agar ruangan yang tidak mengalami suhu panas dan dapat bersirkulasi udara secara normal. Yang keempat, ada sensor DHT11. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi suhu sekaligus mengukur perubahan kelembaban dalam suatu tempat adalah sensor DHT11. Pada bagian metode penelitian, kacang hijau dikecambahkan terlebih dahulu di dalam polybag berukuran 10x15 cm. Penumbuhan kacang hijau dilakukan selama 12 hari dengan penyiraman air setiap hari. Setelah 12 hari, kacang hijau dengan tinggi yang memiliki kemiripan dipilih untuk diberikan perlakuan dalam sistem yang telah dibuat. Dari 4 tanaman diberikan perlakuan dalam sistem yang telah dibuat. Masing-masing perlakuan dimasukkan 2 tanaman. Dalam rangkaian sistem telah diatur untuk menyalakan kipas apabila suhu yang dibaca DHT11 lebih besar sama dengan besar 29 derajat Celcius. Algoritma rangkaian sistem kontrol adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Arduino memberikan perintah ke DHT11 untuk membaca kondisi suhu pada pin digital 7. Yang kedua, data suhu yang dibaca dibandingkan dengan pengaturan, yaitu lebih besar sama dengan 29 derajat Celcius. Apabila suhu yang dibaca lebih besar sama dengan 29, maka Arduino akan memberikan sinyal high ke relay, dan sebaliknya untuk suhu yang kecil dengan 29 derajat Celcius. Sinyal high ke relay akan membuat relay menutup jalur normally open, sehingga listrik akan mengalir dari baterai, kipas, dan kipas menyala. Sementara sinyal low akan membuka jalur normally open, sehingga listrik terputus dan kipas pun mati. Berikut adalah gambar rangkaian dan juga algoritma dari rancangan alat yang akan dibuat. Untuk jadwal penelitian pada pembelian alat dan bahan dilakukan pada 8 April, sistem pembuatan dilakukan pada 10 April, dan uji coba sistem dilakukan pada 13 April. Dan untuk pengambilan data dan penulisan laporan dilakukan pada 14 April sampai 1 Mei, dan ujian proyek pada tanggal 2 Mei. Untuk rancangan anggaran belanja penelitian, harga dari kabel 7 buah atau jumper itu totalnya Rp5.600. Untuk kipas DC itu Rp25.000, relay Rp10.000, baterai DC 9 volt yaitu Rp10.000, soket baterai itu Rp3.000, project board itu Rp20.000, untuk DHT11 itu Rp28.000, dan Arduino Uno yaitu Rp142.000. Ditotalkan menjadi Rp21.600. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.